Manusia hidup selalu identik dengan memiliki keinginan. Itu memang wajar-wajar saja. Tapi terhadap berbagai keinginan yang berasal dari kedagingan, dosa, hati yang bengkok, Tuhan menegaskan untuk kita harus membuangnya dari kehidupan kita. Roma 6 ayat yang ke-11 menegaskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang sudah mati, tidak ada lagi keinginan dalam hidupnya. Bahkan ketika orang mati tersebut diberi berbagai iming-iming yang semasa hidupnya sangat dia sukai, orang mati tersebut sudah tidak bisa bereaksi. Demikianlah seharusnya kondisi kita dalam hidup sehari-hari. Sudah tidak bisa lagi mengekspresikan berbagai keinginan dari kedagingan, dosa, ataupun keinginan hati yang bengkok. Karena kita sudah mati. Melalui karya kelahiran baru yang dilakukan oleh Roh Kudus sendiri dan dilanjutkan dengan ketekunan orang yang bersangkutan dalam merenungkan firman, mengubah nature dari pikirannya yang belum dibaharui, membangun logika ilahi atau membangun pikiran Kristus, maka manusia lama dan berbagai jenis keinginan yang merusak tersebut sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memanifestasikan dirinya lagi. Tapi kita kan masih hidup, betul. Tapi kehidupan yang sekarang kita jalani adalah jenis kehidupan yang berbeda. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, sehingga terus membuka peluang untuk berbagai keinginan yang bersumber dari kedagingan, dosa, dan hati yang bengkok terus bersuara dan mempengaruhi hidup kita. Sekarang kita hidup hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Roma 6 ayat yang ke-11 menegaskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah memiliki arti. Yang pertama, kita terus mencari tahu apa yang Dia inginkan atau sukai, dan kita merealisasikannya. Kita bisa mengenali apa yang Dia inginkan dari firman tertulis yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita juga akan mulai mengenali kerinduan hatinya melalui persekutuan pribadi yang kita bangun dengan Dia. Tuhan tidak pernah menyatakan keinginan hatinya untuk memiliki rumah di bumi ini, tetapi melalui persekutuan pribadi yang Daud miliki dengan Tuhan, Daud menangkap kerinduan hatinya untuk bisa tetap tinggal dekat dengan umat pilihannya. Dari situlah Daud berinisiatif untuk membangun bait yang megah, fit for the King, bagi Tuhan. 1 Tawarikh 17 ayat 1-27. Yang kedua, kita terus membuka diri untuk menyelaraskan keinginan hati kita dengan keinginan hatinya. Kita mengadopsi keinginan hati Tuhan untuk menjadi keinginan hati kita. Dalam perjalanan rohani yang akan kita jalani bersama Tuhan, akan ada banyak keinginan hati Tuhan yang bakal Roh Kudus nyatakan kepada kita. Meskipun sepertinya kita tidak memiliki hati atau memiliki ketertarikan tentang hal tersebut, tapi ketika kita alami, Roh menyatakan kerinduan hati Bapa. Karena sekarang kita hidup bagi Dia, kita harus segera membuka hati untuk Roh Kudus menanamkan kerinduan hati Bapa tersebut ke dalam hati kita, sehingga kita pun mulai mengingini hal yang sama. Biasanya, kerinduan hati Bapa ini selalu memiliki keterkaitan dengan orang dan rumahnya. Matius 9 ayat 35-38, Yohanes 2 ayat 13-22. Yang ketiga, membangun kehidupan yang berpusatkan Kristus, hidup sebagai seorang penyembah. Yohanes 4 ayat 23-24. Esensi hidup sebagai seorang penyembah dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Apapun yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, kita lakukan dengan motivasi dan kesadaran untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1, Kolose 3 ayat 23-24. Kata Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan tentang bekerja dan menyembah adalah sama, avodah. Maksudnya dalam bekerja pun kita bisa lakukan sebagai suatu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. B. Di tengah kesibukan aktivitas hidup sehari-hari, kita sengaja mengingat Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepadanya.
Yesaya 26 ayat 8-9, dan Kolose 3 ayat yang ke-17. C. Dengan kesadaran penuh, kita melakukan suatu pengorbanan tertentu sebagai wujud dari ucapan syukur atau ekspresi kasih kita kepadanya. Kejadian 4 ayat yang keempat, Kejadian 8 ayat yang ke-20-21, Keluaran 35 ayat 21-29, 1 Samuel 15 ayat 22-23, 2 Samuel 23 ayat 14-17. Mulai hari ini, mari kita bangun kehidupan bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.